Yo, selamat datang di channel Quantitates. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja ya. Dan di kesempatan video kali ini saya bakalan merakit sebuah PC gaming, yaitu dengan budget 3 jutaan. Yang mana dengan budget 3 jutaan kali ini kita bisa untuk live streaming, ngedit, rendering, dan ya apa aja bisa dah. Cuman ya 3 juta mau ngarepin apa coba? Ya syukur-syukur aja udah bisa rata kanan semua ya kan. Ya benar, PC ini udah bisa rata kanan coy. Mantap nggak tuh? Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita ke komponen apa saja yang digunakan pada PC kali ini. Waduh, wallpapernya sangat sharp sekali ya. Untuk komponen yang pertama yaitu prosesor. Di sini kita menggunakan prosesor dari Intel generasi ketiga dengan soket 1155 yaitu Core i5 3470. Yap, ini adalah prosesor Cashplank yang mana prosesor ini masih banyak digunakan di kalangan kaum kere-hore. Untuk spesifikasi singkatnya, prosesor ini sudah 4 core 4 thread berkecepatan di 3,2 GHz dengan TDP sebesar 77 Watt. Lalu untuk harganya ini dihargai berkisar di Rp275.000. Itu udah termasuk HSF atau fan-nya ya. Jadi nggak perlu beli terpisah lagi, tinggal beli aja sepaket. Yang berikutnya yaitu motherboard. Di sini kita menggunakan motherboard dari Gigabit H61. Yap, ini adalah motherboard budget di kalangan kaum kere-hore. Motherboard ini bisa menampung RAM hingga 16 GB DDR3. Lalu masih menggunakan PCI generasi kedua, dan untuk kelebihan dari motherboard ini memiliki 6 buah USB di bagian belakang. Lalu untuk harga motherboard H61 ini berkisar di Rp355.000. Untuk mereknya bebas ya, nggak cuma merek Gigabit doang. Next yaitu RAM. Di sini kita menggunakan RAM berkapasitas 8 GB dengan konfigurasi dual channel atau 4 GB kali 2 keping. Untuk per kepingnya dihargai berkisar di Rp77.000. Atau kalau kalian punya budget lebih, bisa aja menggunakan konfigurasi 8 GB dual keping atau 16 GB ya. Karena PC live streaming itu membutuhkan RAM yang cukup besar. Soalnya aplikasi yang kita jalankan itu nggak cuma satu, melainkan bisa OBS, Chrome, atau Discord, atau yang lainnya. Jadi RAM berkapasitas 8 GB itu menurut saya masih kurang ya. Oke, next ke komponen yang berikutnya yaitu VGA. Di sini kita menggunakan VGA dari iSuric RX 580, 8 GB 256 bit DDR5. Untuk pembahasan lebih detailnya lagi, kalian bisa aja tonton video saya sebelumnya. Link ada di deskripsi di bawah. Dan untuk spesifikasi singkatnya, dia memiliki shader sebanyak 2048 dan sudah DirectX 12 dengan bandwidth sebesar 224 GB per second dan TDP-nya sebesar 150 Watt. Ya benar, ini udah cukup gede ya, 150 Watt. Daripada beli bekas, apalagi bekas mining, mending ini masih baru dan bergaransi. Tapi kalau dipikir-pikir, RX 580 itu udah nyentuh di 1 juta ke bawah. Oh iya, yang versi 2048 SP ini speknya dipangkas dari Founder Edition-nya. Untuk harganya itu dihargai 1,3 jutaan untuk harga baru ya ini. Apalagi garansi loh. Untuk storage-nya kita menggunakan SSD dari Vygen 120 GB untuk internal, dan harga dari SSD Vygen 120 GB ini berkisar di Rp151.000. Next yaitu harddisk berkapasitas 500 GB sebagai secondary storage. Lumayan kan 500 GB untuk isi game-game kekinian ya, walau ya dikit. Dan untuk harganya itu berkisar di Rp80.000. Yang berikutnya yaitu komponen terpenting saat merakit PC. Ibaratnya ini adalah jantung sekaligus ginjal, yaitu power supply. Di sini kita menggunakan PSU dari Cooler Master MWE 450, dan untuk harga barunya itu berkisar di 700 ribuan. Tapi untuk bekasnya berkisar di 300 hingga 500 ribu rupiah. Tapi menggunakan PSU 450 Watt menurut saya sih tidak direcommended ya, karena VGA yang kita gunakan itu berada di TDP sebesar 150 Watt. Jadi ya minimal di atasnya 450 Watt lah. Soalnya VGA ini untuk minimum PSU yang disuplai yaitu 450 Watt. Dan saran saya menggunakan PSU dari Deepcool PF500 itu barunya hanya Rp525.000, dan pastinya kalian mendapatkan garansi ya kan. Next yaitu casing.
atau pelindung dari komponen PC kita tadi ya, yaitu casing dari Armageddon T1G Pro. Untuk kelebihan dari casing ini memiliki tempered glass di bagian depannya dan sampingnya itu masih akrilik, tapi udah transparan kan, lumayan. Terus udah ada satu buah port USB 3.0. Ya sayang banget sih, soalnya motherboard yang kita miliki ini tidak support USB 3.0 atau 3.0. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting tampilannya sangat menggeming. Biar dari tampilannya itu udah bisa rata kanan. Ya soalnya kan orang-orang menilai dari tampilan ya kan. Masa ya kita pakai casing jadul dipasangin RTX gitu. Wow, sangat merendah ya, merendah untuk meroket. Untuk harga dari casing Armageddon T1G Pro ini, untuk harga bekasnya ya, ini bekas di harga Rp300.000. Tapi saya rekomendasikan menggunakan casing dari Armageddon Tron 1X di rank harga yang sama, yaitu 300 ribuan. Ini udah RGB di bagian depannya dan sudah transparan di bagian kirinya. Untuk spesifikasinya mirip-mirip lah sama casing yang kita gunakan pada rakitan kali ini. Jadi total keseluruhan dari rakitan kali ini yaitu Rp3.320.000. Kalian udah bisa mendapatkan PC gaming, bisa live streaming, gaming rata kanan. Seperti biasa, harga tersebut hanyalah patokan ya, bisa aja sewaktu-waktu berubah, bisa naik, bisa turun. Dan untuk total harga tersebut, ini adalah harga ketika ingin merakit sendiri ya. Nah, jadi itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini, dan juga untuk total harganya ya, yaitu dengan total Rp3.220.000. Menurut saya di harga segitu ya terbilang manuk akal ya, soalnya ini harganya campurannya, ada yang baru dan juga ada yang bekas. Soalnya komponen yang kita pakai itu rata-rata komponen jadul ya, komponen yang udah lama. Tetapi untuk komponennya dijamin dah bisa rata kanan coy. Dan langsung aja kita ke tes benchmark pada rakitan PC kali ini. Let's go. Di sini kita tes live streaming bermain ETS 2 dan terlihat ini sangat lancar dan sangat playable sekali ya, karena game ini ya cukup ringan sih. Soalnya di settingan rata kanan dia bisa dapat di 70-an fps. Nah, lanjut untuk live streaming bermain game PUBG, ini bermain deathmatch dan bisa dilihat sendiri ini tidak stabil ya untuk fps-nya. Kadang bisa drop hingga 20-an fps, kadang bisa naik hingga 60-an fps. Ya soalnya RAM yang kita gunakan itu masih 8 GB. Ya seenggaknya 16 GB lah biar enak gitu kan.
monsters. Everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. Smoking gun. Without an alibi. Illusion shattered! Inazuma shines eternal! Gather! This is order! All alive. The devil's in the details. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Took my hands without an alibi. Nah, jadi itu dia untuk performa dari PC kali ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Siapa tahu aja kan dari kalian ada yang menggunakan spek yang serupa, menggunakan Core i5 generasi ketiga, terus VGA-nya RX 580. Tapi yang kita gunakan pada rakitan kali ini menggunakan RX 580 dari iSuric. Yang mana VGA dari iSuric ini atau RX 580 2048SP itu spesifikasinya sedikit dipangkas dari Founder Edition-nya. Ya kalau di compare ini untuk spesifikasi secara tertulis itu mirip-mirip sama RX 580. Dan untuk kelebihannya VGA yang kita beli ini itu terjamin untuk garansinya ya kan. Daripada kalian beli VGA bekas mining 2 periode, mending beli VGA ini.
ada garansi 2 tahun. Ya kalau penjualnya jujur, ini mah bekas gaming bang, bukan buat mining. Ya, iya sih gaming, gagal mining. Lalu untuk performanya menurut saya sih ini sangat ajib ya. Dibahas game-game kekinian rata kanan dah pokoknya. Lalu untuk TDP-nya menurut saya ini ya standar lah. Bisa diajak hemat, bisa diajak boros. Soalnya untuk idle-nya itu berkisar di 50-an watt. Lalu untuk full load-nya itu bisa menyentuh di 200-an watt. Gede juga ya. Untuk masalah upgradable, PC ini yang pasti masih bisa di-upgrade. Untuk bagian prosesor yang bisa hingga i7 generasi ketiga. Lalu VGA-nya juga bisa di-upgrade coy. Ya paling-paling RTX mungkin kali ya. Buset bang, bottleneck nanti. Terus RAM-nya juga bisa di-upgrade, tapi ya harus mencopot kedua RAM tersebut untuk mengganti ke 16 GB. Lalu untuk storage-nya ya bebas lah mau pakai storage berapa giga, 500 tera juga nggak apa-apa sih. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau tidak. Dan jangan lupa buat subscribe buat kalian yang belum subscribe. See you goodbye dan sampai jumpa di lain video. Dadah.